Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan sedikit ulasan tentang materi yang pekan kemarin sudah kalian pelajari dari Google Classroom. Di bab pertama di kelas 11, kalian mempelajari tentang dinamika rotasi, yaitu tentang salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang mengapa sebuah benda bisa bergerak rotasi atau bergerak berputar. Kalian sudah belajar di file-file yang Ibu berikan kemarin bahwa sebuah benda bisa berotasi itu diantaranya adalah karena ada faktor momen gaya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan mengulas tentang momen gaya ini. Momen gaya, nama lain dari momen gaya adalah torsi. Momen gaya ini adalah faktor atau besaran fisika yang menyebabkan sebuah benda bisa bergerak. Ya, benda apapun, bisa benda bulat, benda datar, atau benda-benda tegar lainnya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan peragaan berikut. Ibu Yuni, Ibu minta tolong dibantu. Benda yang akan kita putar adalah sebuah batang. Kita anggap untuk contoh ini batangnya tidak bermassa, jadi massanya kita abaikan saja. Syarat agar sebuah benda bisa berputar tidak cukup hanya gaya saja. Yang utama adalah harus ada satu titik yang menjadi poros, yang menjadi sumbu putarnya. Pada contoh ini yang akan dijadikan poros adalah ujungnya sebelah kanan yang dipegang oleh Ibu Yuni. Ya, itu adalah poros atau sumbu putarnya. Syarat yang kedua untuk memutar sebuah batang adalah gaya. Ya. Gaya yang akan diberikan kepada batang ini berasal dari tangan Ibu. Ibu akan memberikan gaya ini di ujung batang yang satunya lagi. Jadi kalau batang ini sepanjang, kita anggap panjangnya adalah L, maka gaya yang akan Ibu berikan itu sebesar F. Dan Ibu memberikan gaya ini dengan posisi tangan yang tegak lurus terhadap batang. Ya. Lalu gaya Ibu terletak sejauh sejauh R dari poros. Kemudian gaya yang diberikan oleh Ibu tadi membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat terhadap batang. Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan matematis, karena momen gaya itu adalah besaran vektor, jadi selain memiliki besar, dia juga memiliki arah. Untuk menentukan besarnya, simbol momen gaya itu dituliskan dalam bentuk seperti ini, tau sama dengan besarnya gaya yang diberikan, kemudian dikalikan dengan R. R adalah tadi jarak dari gaya ke poros, ya. Ini adalah jarak R-nya. Kemudian dikalikan dengan sinus sudut theta. Sudut theta adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan batang, yaitu ini, ya, sudutnya. Jarak R itu tergantung dari persoalan yang diberikan. Bisa terletak di ujung batang, bisa terletak di tengah-tengah batang. Berarti kalau gaya yang diberikan di tengah batang, maka yang dimaksud dengan R adalah jarak dari sini sampai poros. Kemudian sudut theta atau arah gaya yang diberikan kepada batang pun bisa bermacam-macam. Bisa tegak lurus 90 derajat seperti ini, bisa miring membentuk sudut. Kalau gaya yang diberikan miring seperti ini, maka theta yang dimaksud adalah sudut lancip, yaitu yang sebelah sini, bukan sudut tumpulnya. Baik, ini adalah untuk menentukan besar torsi. Satuan dari momen gaya adalah gaya, satuannya itu Newton, dikalikan dengan R dalam satuan meter. Ini semua sudah satuan SI. Untuk menentukan arah, ya, menentukan arah putaran batang itu ditentukan dari arah torsinya. Arah torsi itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau
gaya yang diberikan itu mengarah ke bawah, ya, tangan ibu akan menarik batang ini ke bawah, maksudnya begitu. Ibu tarik batang ini ke bawah, maka perhatikan batang akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, kita sepakati tanda torsinya adalah negatif. Jadi yang negatif itu untuk yang torsinya berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, kalau batang ini ibu tarik arahnya ke atas, ya, tarik ke atas. Nah, perhatikan, batang akan berputar terus searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, kita anggap tanda torsinya adalah positif. Kita gunakan tanda positif untuk torsi yang searah jarum jam. Baik, kita akan masuk ke contoh soal, ya. Bu ini terima kasih, bisa kembali. Contoh soal yang pertama, ada sebuah batang, ya, seperti ini, dan porosnya adalah di ujung yang sini. Ibu akan memberikan gaya pada ujung batang yang lain. Ujung batang yang lain dengan arah ke bawah, seperti peragaan yang barusan. Misalkan besarnya gaya adalah F sama dengan 10 Newton. Kemudian F-nya itu membentuk sudut 90 derajat, dan F-nya ini adalah berjarak R dari poros. Jaraknya kira-kira kita ambil 0,5 meter. Bagaimana penyelesaiannya? Gunakan cara untuk mencari besar torsi. Atau sama dengan F dikali R dikali sin theta. F-nya adalah 10 Newton, R-nya 0,5 meter dikalikan sin theta. Theta itu adalah siku-siku, berarti theta-nya adalah 90 derajat. 10 kali 5 itu 10 kali 0,5 adalah 5, sin 90 derajat itu adalah 1, maka besar tau di sini adalah 5. Satuannya apa? Newton meter. Arahnya kemana? Coba kalian prediksi kemana arah putaran batang ini ketika ditarik ke bawah? Ya, betul. Karena arah gayanya ke bawah, maka batang ini akan berputar mengikuti arah, berlawanan arah dengan jarum jam. Boleh kita kasih tanda negatif di sini, tapi ini hanya untuk menentukan arahnya saja, bahwa arah putaran batang ini berlawanan arah dengan jarum jam. Ini adalah kasus untuk sebuah batang yang berputar akibat satu buah torsi saja. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau contoh atau penerapan pada benda yang berputar akibat lebih dari satu buah torsi? Misalkan akibat 2 buah torsi, ya. Contoh yang kedua, masih menggunakan batang. Bendanya nanti bisa benda tegar yang lain semua bisa diberikan torsi sehingga benda-benda itu berputar. Contoh yang paling mudah kita amati sekali adalah bumi kita. Bumi kita juga adalah salah satu contoh benda yang berotasi. Nah, misalkan pada kasus yang kedua ini kita akan coba jadikan porosnya itu di posisi yang lain. Misalkan posisi di tengah-tengah ini. Nah, seperti apa yang benda seperti ini? Ya, jungkat-jungkit, ya. Oke, ini akan menjadi poros. Kemudian di ujung-ujung jungkat-jungkit ini
diberikan gaya F. Oke, baik, kita lanjutkan ini untuk contoh atau kasus dengan batang berputar yang disebabkan oleh dua buah gaya. Ya. Batang ini diberikan poros di tengah-tengah batang. Ya, ini anggap di tengah-tengah batang. Pada ujung yang satu diberikan gaya sebesar F1 yang besarnya 10 Newton, arahnya ke bawah, dan di ujung satunya lagi diberikan gaya yang ke bawah juga, besarnya F2 sama dengan 20 Newton. Lalu perhatikan R. Gaya yang pertama itu terletak sejauh 1 meter dari poros. Gaya yang kedua terletak 1 meter juga dari poros. Lalu yang penting juga adalah perhatikan gaya-gaya ini diberikan membentuk sudut siku-siku juga ini ya, membentuk sudut siku-siku. Tapi untuk supaya kita bisa melihat contoh yang lain, F2 akan kita ganti arahnya membentuk sudut ya. F2 membentuk sudut 20 Newton, membentuk sudut sekitar 30 derajat terhadap batang. Yuk kita selesaikan. Karena ada dua buah gaya yang bekerja pada batang, maka kedua gaya itu akan mempengaruhi besar putaran batang dan arah dari perputaran batang tersebut. Karena ada dua torsi yang berpengaruh, maka yang digunakan adalah sigma tau. Perhatikan, kalau hanya ada satu gaya, maka hanya ada satu tau. Tapi kalau ada dua buah gaya yang bekerja pada batang tersebut, jadi ada dua torsi. Sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Tau 1 adalah torsi yang bekerja pada F1, sehingga rumusnya F1 kali R1 dikali sin theta 1 ditambah tau 2. Tau 2 F2 dikalikan R2 dikalikan sinus theta 2. Perhatikan arahnya. Perhatikan arahnya. Karena F1 itu arahnya ke bawah, yang akan menyebabkan batang nanti berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga tanda di F1 itu menjadi minus. Lalu bagaimana dengan tau 2? Kalau tau 2 itu kita menarik batang ke arah bawah seperti ini, maka batang akan berputar searah jarum jam. Searah jarum jam tandanya positif, jadi biarkan dalam tanda positif. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Min F1 adalah 10 Newton, R1 adalah 1 meter dikalikan sin theta yaitu 90 derajat, ditambah F2 20 Newton dikali R2 1 meter dikalikan dengan sin sudut yang kedua yaitu 30 derajat. Karena sin 90 derajat itu 1, maka 1 dikali 1 dikali 10 dikalikan min, hasilnya adalah min 10. Ditambah ini sin 30 derajat adalah setengah. Setengah dikali 1 dikali 20, hasilnya adalah 10 juga. Nah, jumlah dari min 10 ditambah 10 ya 0 ya nilainya. Ternyata nilai torsinya adalah 0. Artinya apa? Kalau ini kan ada nilainya. Torsi ini menyebabkan batang berputar dengan torsi sebesar 5 Nm. Tapi kalau ini ternyata nilainya 0. Itu artinya batang ini akan seimbang.
batang tidak akan berputar. Baik, ini penjelasan singkat dari Ibu. Silakan kalian nanti berlatih lebih banyak lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi di grup Google Classroom atau di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.